Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa dengan saya Yemi Makarisma di dalam Pedoman, perenungan disertai doa dan iman. Pada hari ini, bacaan kita diambil dari Yosua 1 ayat 9. Begini bunyinya, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Bapak Ibu Saudara, rasanya tidak ada manusia yang seumur hidupnya tidak pernah mengalami permasalahan. Setiap kita, berapapun umur kita, pasti kita pernah mengalami yang namanya permasalahan. Ketika kita berjumpa dengan permasalahan, kemudian kita juga secara otomatis diperhadapkan pada pilihan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pilihannya hanya menyerah dan kalah, atau berjuang dan menang. Kalah atau menang di sini bukan selalu diartikan bahwa kita sedang melakukan pertarungan melawan orang lain sebagai musuh. Tapi justru, kita sedang melawan ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan diri kita sendiri. Pernyataan Allah kepada Yosua di dalam bacaan kita hari ini disampaikan dalam situasi yang juga tidak mudah untuk Yosua. Pada pernyataan Allah, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Bukankah itu menjadi tanda bahwa Allah sudah memperingatkan Yosua sebelumnya, tapi kok Yosua masih merasakan kecut dan tawar hati? Tentu saja Yosua kecut dan tawar hati, karena Musa telah meninggal di saat tantangan yang akan dihadapi Yosua ke depan adalah tantangan yang sulit, Bapak Ibu. Ia harus menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap dan harus merubuhkan tembok Yeriko yang kokoh dijagai oleh pasukan-pasukan yang kuat. Tuhan tapi tidak menjanjikan banyak hal. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kemanapun Yosua pergi. Kita tentu mengetahui apa yang terjadi kemudian. Panglima Tuhan datang memberi arahan, sungai Yordan dapat dilalui karena menjadi kering, tembok Yeriko rubuh hanya dengan parade pasukan yang berkeliling dan bersorak. Selanjutnya, Israel justru dapat menikmati tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saja Yosua memilih untuk menyerah dan berhenti di tengah jalan, maka ia tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan di masa-masa sulitnya. Hal ini mengingatkan saya akan ikan-ikan cupang saya. Akhir-akhir ini saya sedang suka memelihara ikan cupang. Hampir sebulan yang lalu, pertama kalinya saya beli ikan cupang sekaligus mau belajar gimana sih caranya merawat ikan cupang itu. Baru saja saya bawa pulang, belum ditaruh di dalam wadah, masih ada di dalam plastik, ekornya patah Bapak Ibu. Padahal tahu sendiri bahwa cupang itu yang membuat indah adalah ekor dan siripnya. Langsung saya kepikirannya, kayaknya umurnya nggak akan panjang deh ini. Sudah ada tanda kalau ekornya patah. Mungkin beberapa hari lagi bisa saja ikan cupang ini mati. Hingga suatu kali ketika saya sedang mengganti tempat air untuk ikan-ikan cupang saya, ikan yang ekornya sudah patah ini justru masuk ke wastafel saat hendak dipindahkan. Hal ini terjadi karena ketika saya hendak memindahkan ke air yang lebih jernih, ikan cupang ini justru menghindar dan lompat ke wastafel. Saya panik, bahkan sampai di titik di mana saya menyerah. Saya mencoba mengikhlaskan. Kecil gitu, masuk wastafel, kayaknya nggak mungkin kalau masih hidup. Tapi waktu itu, ada beberapa orang yang akhirnya membantu saya dengan menyiramkan air yang banyak ke wastafel, hingga akhirnya ikan cupang saya yang ekornya patah ini muncul kembali di permukaan. Ternyata dia sedang sembunyi saat masuk ke wastafel. Dan ternyata sampai saat ini, ikan yang saya anggap sudah hampir mati itu masih hidup sampai sekarang.
bukankah kehidupan kita juga seringkali serupa ikan tersebut? Seringkali kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Mungkin ekor kita pernah patah, tapi bukan berarti kita langsung menyerah. Ekor patah bukan berarti kita kalah. Ada peristiwa-peristiwa di mana Tuhan izinkan kita diangkut dari air yang sudah kotor menuju air yang jernih. Tapi untuk pindah itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kepercayaan terhadap Sang Pemilik. Dan kita juga seringkali diajak Tuhan untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan diri kita melalui proses perjuangan, tempaan kehidupan, perpindahan dari zona yang nyaman menuju zona yang tidak nyaman mungkin. Kalau kita berusaha menghindar, justru kita yang akan terjatuh, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti dan percaya bahwa Tuhan beserta kita, ketidaknyamanan itu akan membawa kita ke tempat yang lebih indah. Maka, seperti kehidupan Yosua, mungkin Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah untuk kita semua. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya agar kita tidak menyerah, Bapak Ibu. Maka kalau sekarang kita masih punya banyak sekali kekhawatiran di masa depan yang tidak menentu, masih takut melangkah atas hal-hal yang tidak terduga di depan, masih ragu apakah sanggup kita bertahan di tengah situasi yang tidak pasti ini, percayalah, kita tidak punya kendali untuk memprediksikan masa depan kita. Dan itu biarlah tetap menjadi misteri kehidupan. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, dengan siapa kita berjalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.